Pembatasan sosial berskala besar April 2020. Pertama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarga besar dari Bani Muhammad Yusuf pada hari yang mulia ini masih bisa diberi kesempatan untuk berterah ya, dalam setahun sekali dalam rangka untuk memenuhi wasiat yang diberikan atau yang disampaikan oleh almarhum Bapak Muhammad Yusuf. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang istimewa. Belum pernah terjadi selama ditinggalkan dalam pertemuan yang semacam ini. Dan ini tetap kami katakan lumayan. Masih bisa memenuhi salah satu di antara wasiat almarhum, yaitu melestarikan terah setiap tanggal 1 Syawal. Diistimewakan. Sekalipun hanya generasi milenium yang bisa menguasai ini. Kita bagi generasi baula ini memang sangat asing, sehingga sulit untuk kita mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karenanya, maka apabila terdapat berbagai kekurangan dari kami, untuk dimaklumi, begitulah keadaannya. Nah, sebagai pengantar, kira-kira cukup begitulah. Dan kita masih bisa bersyukur, sekalipun dari kejauhan kita masih bisa mengetahui masih. Dimulai dari Ta'abud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu nadim. Berikutnya adalah sambutan dimulai dari putra almarhum yang tertua. Monggo. Pak Syahid. Pak Syahid. Pak D. Syahid. Pak D. Syahid. Atau yang mewakili kalau tidak bisa. Ini karena baru sendiri harus wakili jadinya kan, nggak ada pilihan. Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siang, om-om, bule-bule, adik-adik semuanya. Ini karena tertua jadi adik, nggak ada yang mas ya. Keluarga dari Om Sama. Ya, ada Om Sama, ada Di Nur, ada Di Isnanto, ada juga Di Ajis, serta keluarga, cucu-cucunya, dan juga keluarga dari Om Sidik, ya, tadi ada Yunan, ada Ria tadi ya, ada juga, ya, dan keluarga dari Om Sangat. Ada Om Sangat, kemudian ada juga dari Dek Fatoni, BNI, siapa lagi tadi ya. Kemudian keluarga dari Bule Mujir juga ada. Kemudian Om Udin, ada juga Dek Lady. Kemudian keluarga dari Bule Mini ada. Ya. Yang pertama, saya mewakili Bapak, nyuwun pangapunten, mungkin tidak bisa
Ya, tadi udah disebutkan oleh Om Sama, dia generasi bahula katanya. Jadi ya mungkin agak susah. Tapi alhamdulillah tadi pagi kita udah Zoom juga, udah ketemu dengan keluarga semuanya lewat online. Yang pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Tentu saja semoga semua amalan ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan memang Allah mengendaki, kita berharap sekali bahwa kita masih dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya dengan suasana yang lebih bagus lagi, dengan kondisi kesehatan yang juga baik, agar kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi yang real, gitu, bukan online, melepas segala rindu dan ya sekaligus kita juga bisa menatap dan ketemu langsung dengan figur-figur yang jadi teladan kita, gitu. Ya. Kemudian tentu saja keluarga besar Bani Zahid, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, jika ada salah khilaf yang dilakukan selama ini. Kemudian tentu saja yang berikutnya kepada om-om, kepada bule-bule, minta doa restunya segala hal yang kita cita-citakan agar dapat tercapai dengan baik, menjadi anak soleh, dan tentu saja yang paling utama adalah mempertahankan akidah ini, mempertahankan akidah ini sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama bagi kami. Ini memang Ramadan yang luar biasa bagi kita semuanya, ya. Saya sendiri nggak pernah nih 30 kali tarawih menjadi imam terus nih Om Sama. Kalau dikasih kesempatan 1-2 kali gitu. Ini 30 kali jadi imam sholat tarawih, ini luar biasa. Tapi ya hafalannya itu aja. Jadi gitu. Tapi ini di sisi yang lain memang sangat besar hikmahnya, gitu ya. Waktunya saya mendidik keluarga saya untuk beribadah dengan lebih baik, karena kita selalu berinteraksi, tidak pernah ditinggal untuk buka puasa bersama. Kita selalu menemani, baik itu sahur segala macam, dan alhamdulillah sahur tidak telat 30 kali. Biasanya kalau sahur itu ada yang 1-2 yang telat gitu, buru-buru, tapi ini alhamdulillah tidak ada. Dan hari ini juga kita jadi imam untuk sholat Id. Tadi juga di tempat Pak Said juga dilakukan sholat Id untuk RT 02. Nah, ini memang alhamdulillah bisa pertemuan dengan online, dan mungkin ke depan kalau bicara tentang usul ya mungkin walaupun kita tidak dalam kondisi wabah pandemi COVID, mungkin katakanlah bisa 6 bulan sekali kita lakukan pertemuan secara online seperti ini untuk mengobati kangen. Jadi kita tidak perlu nunggu setahun mungkin ya. Kalau setahun sekali katakanlah kita ketemu langsung, mungkin 6 bulan sekali, atau di tengah-tengah itu kita bisa lakukan pertemuan seperti ini, ya sekedar melepas kangen gitu, om semuanya, dan juga DS mungkin, atau sekedar kita pengen bahas ya sekedar kangen di pertengahan, itu bisa kita lakukan pertemuan secara online seperti ini. Kemudian juga saya sangat terharu melihat Simbah yang alhamdulillah juga masih menemani kita semuanya. Ya, semoga tahun depan kita juga masih kesempatan untuk bertemu lagi dengan Simbah di suasana yang lebih bagus lagi. Memang jujur aja Mbah Ahmad Yusuf ini dan om-om semuanya itu selalu saya banggakan. Saya ketika menjadi cucu Muhammad Yusuf itu selangkah lebih tinggi derajatnya gitu, karena Mbah Ahmad itu sangat dikenal dengan baik di seluruh Ponjong gitu. Jadi saya menjadi bangga dengan beliau gitu, karena tentu saja tentu saja tidak lepas dari akhlak beliau yang baik gitu, dan diikuti oleh putra-putrinya, om-om semuanya tentu saja, dan bule-bule semuanya. Boleh dikatakan tidak ada celah sama sekali, dan saya sangat bangga dengan om semua. Saya selalu boleh dikatakan menepuk dada gitu loh, bahwa saya adalah cucunya Muhammad Yusuf gitu. Saya sangat membanggakan hal itu gitu, karena sekali lagi akhlaknya tidak ada sedikit pun yang saya dengar jelek gitu. Ini juga menjadi pelajaran saya, terutama untuk mendidik anak-anak saya agar bisa mengambil pelajaran yang berharga dari itu. Dan saya pikir dengan
pertemuan yang kita lakukan itu akan kita melihat figur-figur yang kita bisa contoh gitu ya. Di tengah kesederhanaan, kita tidak selalu membawakan tentang harta. Harta itu ya kadang-kadang lewat, kadang-kadang ada, kadang-kadang bulan depan juga kekurangan kan gitu. Itu hal yang biasa gitu ya. Yang kita lakukan itu jadi kebanggaan. Kemudian satu hal lagi, kemarin saya dengar di siapa ya? Adiknya di Lady itu, adiknya Debela. awal bulan Juni saya dengar akan melakukan pernikahan, ya Om Udin ya. Kami saya bisa berdoa, semoga pernikahannya lancar dan menjadi keluarga samawa, rukun sampai dengan maut menjemput bersama, dan juga doa yang selalu kita menjadikan bahwa sesuai dengan kita dikumpulkan oleh Allah di dunia ini, semoga nanti saat kita dipanggil oleh Allah dan maka kita dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Amin. Yang kita harapkan. Dan sekali lagi satu hal pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa jika tujuannya sama, itu tidak ada kata berpisah. Kalau tujuan kita sama-sama surga, itu hanya masalah ada yang berangkat duluan, ada yang berangkat belakangan. Tapi insya Allah semuanya akan bertemu di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Om Sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri yang mewakili dari Pak Zahid. Ternyata apa yang diungkapkan cukup membanggakan bagi keluarga, generasi ataupun Bani Muhammad Yusuf. Oleh karenanya, maka berikutnya saya kasihkan kepada Dek Sangadi dulu. Dek Haji Sangadi, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini nggak diaktifin. Mendengar ya? Videonya nggak diaktifin, Pak. Ya, kedengeran Om. Kedengaran loh? Ya, kedengeran. Jelas Om, kedengeran. Monggo. Pertama kami ucapkan terima kasih waktu melompati ya. Sebetulnya kakak dulu, tapi saya tidak apa-apa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bisa bertemunya pada siang hari ini walaupun dari jarak jauh. Monggo itu HP-nya disambi, monggo itu, monggo. Kalau lanjutkan ya, ini ya. Jadi kita bersyukur betul selama ini dalam keadaan yang seperti ini, situasi yang seperti ini, tapi kita masih bisa menyiapkan diri untuk bertemu bersama, untuk merajut, yaitu dari ide Simbah. Saudara sekalian, jadi betul dikatakan dari Pak Desama, bahwasanya kita harus menjadi pelopor dimanapun. Apa sebab? Yusuf itu kan sebagai pemuka agama satu-satunya di Pedukuhan itu, di Pedukuhan Karanghijau. Itu awalnya maka Bapak saudara sekalian mungkin di masyarakat dimanapun menjadi penerusnya pelopor untuk masyarakat menegakkan agama Islam. Yang kedua, kebetulan pada hari ini, tepat pada hari ini 30 tahun yang lalu, jadi kenangan saya ini 24 April saya kan ada musibah yang luar biasa. Nah pada tahun ini kan 30 tahun yang lalu pada hari ini kan puasa. Puasa kita seperti ini, nyatanya tidak boleh kemana-mana sebenarnya, yaitu sholat saja di rumah, tidak boleh kemana-mana, tarawih di rumah. Ini kan bagi saya kenangan untuk saya. Pada waktu itu saya tidak bisa menjalankan sholat Idul Fitri. Pada hari ini bukan tidak ke masjid, tapi di rumah. Saudara sekalian, pada hari ini banyak kotip-kotip yang sudah tidak mendapat amplop. Karena kotip di rumah sendiri tidak ada memberikan amplop. Pengalamannya. Saya lanjutkan, Bapak saudara sekalian. Jadi gini, simbok kita, simbah, kahanannya seperti itu. Ya. Ada suatu Ustadz, kita akan masuk surga tidak
tergantung pada orang tua, ada simbok. Makanya simbok ini setelah seperti itu, monggo diperawat dengan baik, dengan yang sopan, tidak diberikan sesuatu yang apa ya, mengandung perasaan, dibuat baiklah pokoknya. Seperti itulah cara saya. Kemudian ini usainya nanti ya, mungkin tadi ada masukan, Mbok Ojogo setahun sekali, mungkin 6 bulan sekali ketemu seperti ini, baik itu. Ide seperti itu, bisa didukung nanti ya. Tahu sekalian, mungkin seperti itu, karena waktunya, ya, waktunya ke sebentar itu ngasar ini, dipanggil oleh muadzin ke tempat ibadah, kemudian yang lain masih banyak, maka saya hanya seperti itu dulu, masukan saya. Hal-hal yang tidak berkenan nanti mungkin bisa disambung oleh anak saya dari Bogor nanti. Silakan nanti yang dari Bogor untuk menambah. Sekian, wassalamualaikum Ya lali warahmatullahi sudah gabung tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Udah tak jawab ini dong. Ini langsung sambung dari Bogor gimana? Ya, lanjut aja. Menurut saya sih. lanjut keluarga lain. yang lain. Agung sama. Ini kelihatannya ada yang baru join, mungkin perwakilan dari Pak D. Salim ya. Enggak, itu Boyolali, Mas. Boyolali dia. Ada Bunda Razan. Ya, Cik. Ya, Mbak Nur. Ah, Mbak Nur ini udah hadir ya. Oh iya. Ah, mungkin bisa. Videonya belum aktif videonya. Nyambung sik Bogor dhisik nek orang anu karo nunggu. Ya, untuk melengkapi sambil menanti, sambil menanti dari keluarga Pak Haji Salim, ini nyambung dulu dari Desa Ngaji kepada Bogor. Ya, setuju. Katanya tadi anak-anak dulu. Anak-anak dulu mawon, lanjut. Belum Pak D. sampai pada cucu. Nanti kalau dengan cucu-cucunya nanti terlalu lama, nanti banyak masalah nanti. Waktunya. Ya, Lanjut, kita Pak D, teruskan dari dengan Sidik. berikutnya yaitu dari Desidik. Om Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya dulu, jatah saya berapa menit? Jatah saya itu berapa menit? Nanti kalau terlalu lama, nanti kurang menyenangkan. Betul dong, menyesuaikan. Enggak apa-apa, Pak Dre. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat jumpa di antara Bani Muhammad Yusuf. Meskipun silaturahmi ini lain dari yang lain karena situasi dan kondisi. Semoga kita semua tetap sehat, kompak, bersemangat. Kemudian saya tambahkan masalah informasi simbol, ini memang kesehatannya seperti itu, jadi sehari-hari banyakkan tiduran. Sehingga kalau ada yang menengok, tentu saja banyak yang melihat kalau simbol itu tiduran. Tetapi tetap sehat, karena tadi malam juga giliran saya dalam menjaganya. Dan masalah tanggung jawab, ini keseluruhan anak ya, jadi bukan hanya yang artinya yang menjaga dekat, tapi keseluruhan. Maka ini bila mana yang agak jauh itu punya waktu, silahkan menyisihkan. Mungkin 1 bulan sekali, saya kira kalau dari Wonosari bisa, dari Wioro bisa, bahkan sering 2 kali. Namun karena situasi yang seperti ini, kan ini tertutup dulu. Namun nanti pada waktunya sudah corona pergi dari bumi Indonesia, tentu saja bisa seperti biasanya, jadi bisa menengok dan menyisihkan waktu, bukan waktunya itu nunggu adanya longgar. Dan mumpung masih. Kemudian selanjutnya, saya ucapkan juga selamat Idul Fitri 1441 Hijrah. Takwalallahu minna wa minkum, tabul ya karim.
maafkan semua kesalahan keluarga, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kemudian juga adanya corona ini segera pergi dan kita bisa bersilaturahmi biasa. Dan yang berikutnya kepada cucu-cucu, meskipun ini banyak pray di rumah, silahkan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Ikuti petunjuk orang tua, biar nanti tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kiranya ini saja, dan maaf ngomong saya sudah bertahun-tahun, ini usia sudah 71 tahun. Jadi sampai hari ini usia sudah 71 tahun. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Yang berikutnya nanti perlu untuk kita dalami dan untuk kita resapkan dalam relung hati kita masing-masing apa yang menjadi himbauannya. Yang berikutnya kita teruskan kepada keluarga Dek Wasilah, yaitu Mas Dek Bahari. Ada anda ini? Ada. Tidak ikut ini. Enggak ada. Ada tadi di ini, ada di tempat Lek Mini itu ada Dek Yudi sama Dek Ti ya tadi ya. Ada di tempat Bandar ya. Ya ini ada Dek Yudi, ada Dek Ti, semua ada. Ya, kalau ada ada silakan tuh ada perwakilannya. Ada Dek Yudi ada. Ya, silakan. Ya. Silakan untuk menyampaikan sesuatu. Para Pak Dikri. Halo Dek Yudi. Suaranya kurang kenceng. Suaranya kurang ini kenceng Dek Yudi. Belum masuk nih suaranya. Belum makan kali. Saya mau ambil Makan dulu. Oh iya yang lain ini dulu. Udah masuk suara. Sudah, tapi kecil masih. Suaranya masih kecil. Saya mewakili keluarga Bapak Bahari Gambarkan orang. keluarga dari Nanti biru. tidak ada satupun yang Kita ganti ya. tambah. Kok kelaru minum mungkin. Sambutan mewakili Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang suaranya belum sempat untuk kita dengar secara lengkap. Ya, kecil tapi sudah berpartisipasi di dalam pertemuan ini. Ya. Kemudian kita teruskan Ini kepada sama ini yang dari Jerman kayaknya udah bergabung nih di USA ya. Sudah. Gimana sudah? Yang dari Jerman? Mbak Nur mana Mbak Nur? Mbak Nur ada. Teh Iza. Ada tadi Mbak Nur kata panggil katanya lupa. Iya. Baru gabung. Mbak Nur, monitor Mbak Nur. Videonya diaktifin. Ya, videonya belum diaktifin Mbak Nur. Videonya nggak usah kali ya. Oh ya. Tombol kangen Mbak. Tombol kangen. Iya. Tombol kangen lah. Nah. Mari. Mewakili Bapak sambutan. Mewakili.
Ya, alhamdulillah dengan suasana yang seperti kondisi memprihatinkan ini kita tetap silaturahim. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Allahumma nabah minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dan semoga menjadi orang-orang yang takwa dan lebih baik dari hatinya. Maafkan Bapak tidak bisa menggunakan alat komunikasi seperti ini. Saya di Bekasi ini, Mbak. Om tidak bisa pulang. Insya Allah besok saya pulang karena kondisi ibu sedang sakit, sudah hampir 2 pekan. Mudah-mudahan mohon doanya bisa pulang dengan lancar tanpa hambatan. Amin. Ya, mohon doanya juga untuk kesembuhan ibu. Amin. Di mana hari ini diserahkan beda kali. Pertama anak sudah tidak pulang karena rasa kangennya sama anak, akhirnya ibu menekan rasa kangen dengan anak tidak mau makan, akhirnya mahnya kambuh. Oh, ya Allah. Tahun-tahun sudah 30 tahun kami selalu pulang dan ini tidak bisa setiap hari menanyakan kamu sampai di mana, kamu sampai di mana. Dan bagi ibu kurang memahami bahwa kondisi seperti ini itu anak tidak bisa pulang begitu loh, pengennya dengan apapun pulang gitu. Rasa tekanan sayang anak pengaruh dengan kesehatan fisik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk yang lain-lainnya karena kayak saya paham kondisi juga, mudah-mudahan dalam keadaan lingkungan karena diberikan sisa umur yang lebih bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Amin. Memberikan doa baik buat Mbah. Demikian Om Ade, saudara-saudara semua, mohon maaf hanya saya dari yang bisa mewakili. Adik-adik tadi baru pulang dari sini, masih di jalan, mungkin belum WA-nya. Assalamualaikum. Ini bisa ini juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di jalan ini. Mohon maaf lahir dan batin ya Om, Tante. Iya. Wow, di mana Dek Yusa? Lagi di kereta menuju KBRI. Oh ya. Oh iya. Ada acara ya? Iya, mau ngambil sembako. Jangan masih Jerman deh. Ini di Jerman ya masih ya? Iya, masih di Jerman, di Berlin. Mas Allah dari Jerman ya, ikut bergabung di sini. Mas Allah. Iya. Minal faizin ya Om, Tante. Ya. Amin. Sehat selalu deh Yusta. Ya, sama-sama deh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Rencana untuk kita Zoom meeting bersama, alhamdulillah bisa terlaksana berkat juragan kita Mas Is yang kelihatan dari sisi teknis gambar-gambar yang bagus-bagus berarti HP-nya bagus, paling enggak 48 megapiksel. Hebat. Akan bisa dinilai, jadi kameranya bagus berarti HP-nya bagus, hasilnya bagus berarti handphonenya bagus. Orangnya bagus. Orangnya hebat. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan kepada kakak-kakak, mbak-mbak, adik-adik, kemudian keponakan-keponakan. Memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Is di awal tadi,
rencana kami 06.06.2020 kami ambil untuk pernikahan anak laki ya. 06.06.2020. Ya, 06.06.2020 memang pilihan tanggal dari saya waktu itu, kebetulan harinya Sabtu. Namun karena kondisi yang seperti ini akhirnya acara bancaannya itu insya Allah kami undur, entah sampai kapan belum tahu. Semoga saja situasi kembali normal, kehidupan yang normal lagi seperti kemarin-kemarin sehingga kami bisa mengagendakan lagi. Amin. Ya minta doa restunya aja lah untuk 6 Juni besok, semoga acara bisa berjalan lancar meskipun pada acara tersebut kuotanya hanya 10 orang sehingga terbatas sekali. Itu pun berlangsung cukup singkat sehingga nuwun sewu kami nggak bisa ngaturi panjenengan untuk hadir di Karanghijo karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetap agar di rumah aja. Wonosari sebetulnya nggak apa-apa kalau mau Wonosari berkunjung nengok Simbok nggak masalah loh Mas dan teman-teman saya yang kadang-kadang datang dari Wonosari yang penting pakai masker dan cuci tangan. Dan kan penyebarannya yang kami tahu kan tidak dari udara tapi dari bersentuhan langsung atau dari ketika batuk atau apa. Ya, sehingga kalau tidak bersentuhan langsung saya pikir nggak masalah. Ya, droplet bisa. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya dari sisi teknis saja terima kasih Mas Is telah memfasilitasi ini. Semoga di lain kesempatan atau mungkin di 06.06.2020 kami bisa memfasilitasi lewat channel YouTube kami dengan streaming kami. Kami punya channel YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian dengan mengingat waktu yang juga semakin mengejar, maka terus saja kepada yang apa? Dek Mini pada Dek Mini. Gimana? Yang ada kok malah itu dari Dek Arif yang tadi. Ada tadi Lemini kan? Ada Lemini, ada ini udah ada kok. Ini yang tulisannya Wahyudi kan Lemini ini. Oh iya, iya yang tadi bareng-bareng. Masih mute tapi. Ya, boleh Mini, monggo. Nah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, keluarga Bani Mongso, kami ucapkan terima kasih karena sudah kurang keras. Ada media ini sehingga kita bisa bertemu meskipun tidak bertemu dengan langsung ya. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya media ini ya. Kami juga mohon maaf kepada keluarga yang ada di sakit karena belum bisa menengok seperti kemarin-kemarin dikarenakan karena baru ada yang seperti ini tidak bisa keluar dan tidak bisa untuk menjalankan apa seperti yang di tahun-tahun yang lalu. Kami hanya berdoa semoga semuanya bisa cepat hilang corona ini dan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Kami tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Maaf yang batin. Memberikan puisi ya. Puisi. Pantun Lebaran. Sakit dahulu, pulangnya minum jamu. Berlalu sementara tidak berterima tamu. Siang-siang makan semangka, lalu rumah ditutup rapat, pintu maaf selalu terbuka. Iki mau gokling lho iki mau. Sakun kangen sakun Wiyoro. Sakun Wiyoro lek. Sagone putih sagon. Sagon. Sakun Wiyoro lek.
Iya, orang iso melayu rene. Boleh dikirim. Oke deh. Cukup gitaranya sudah lengkap semuanya, tinggal saya mang belum. Ya, boleh. Nah, ini perlu ada satu kesepakatan karena ini nasarnya sholatnya itu di rumah masing-masing, tidak ke masjid bersama-sama. Sekalipun waktunya asar sudah tiba, kita teruskan sebentar gimana? Apa harus kita selingi ngecat dulu? Riki dereng. Sampai Langsung aja, Pak De. Pak De. Terus ke baik. Terus ke baik. Oh ya, teruskan. Betul. Arsane mawon Di. Ya kampung. Terima kasih. Terima kasih. Arsane diumumkan. Ya, terima kasih kami sampaikan. Arisan. Oh ya, arisannya gimana ini? Enggak. Nanti. Ditunda. Nah, ini kan Arisan ditunda. sempat ada arisannya. prioritas ada arisan. Nah, ini nanti kita selesaikan pada waktu berikutnya. Berikutnya perlu kami sampaikan bahwa pertama kali yang berkaitan dengan keutuhan keluarga dari Bani Muhammad Yusuf, ternyata sekalipun ada halangan untuk tidak bertemu langsung, alhamdulillah kali ini masih diwakili tidak kurang dari 80% yang bisa bergabung dalam kegiatan ini. Oleh karenanya, maka kami bersyukur kepada Allah Ta'ala bagaimana diterangkan oleh cucu yang dari putra pertama, ya anak dari putra pertama, bahwa Bapak almarhum Bapak Ahmad Yusuf merupakan satu figur yang pantas untuk kita lestarikan semangatnya, kita lestarikan idealnya, dan kita sematkan juga itu tentang kembali kepada keutuhan keluarga besar Bani Muhammad Yusuf untuk kita lestarikan dan kita teruskan, dan memang itu merupakan satu amanat yang memang diwasiatkan oleh beliau pada waktu masih hidup. Oleh karenanya, maka melaksanakan wasiat merupakan satu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, bahwa tadi disampaikan oleh Mbak Nur, Pak Budi Salim, karena kekangenannya, ya toh, karena kekangenannya terhadap anaknya sehingga belum memahami bahwa tidak diperbolehkannya meninggalkan rumah dengan adanya lockdown itu, makanya terpaksa mau menyempatkan diri untuk menengok pada orang tua. Nah, ini sebenarnya kalau kepada orang tua ini tidak ada waktu istilahnya menunggu sampai sempatnya, tapi merupakan satu kewajiban yang setiap saat dan setiap detik untuk bisa kita untuk kita sempatkan dan kita luangkan waktunya senyampang masih ada kesempatan untuk bisa ketemu. Sebab itu merupakan satu obat kerinduan daripada orang tua kepada anak. Oleh karenanya kalau Mbak Nur tadi berpamitan untuk menjenguk besok pagi atau waktu yang lain, kita doakan semoga itu nanti bisa berlangsung dengan aman, selamat sampai kepada keluarga. Amin. Ini perlu juga untuk kami sampaikan. Upaya untuk karena meninggalkan Jakarta menuju ke tempat kelahirannya itu sulit. Ini pengalaman di tempat Karanghijo Kulon itu sampai ada surat dari foto orang tuanya yang sakit, kemudian surat dari RT, dari RW sampai kepada desa untuk dilampirkan minta agar anaknya bisa pulang. Ternyata diizinkan. Ya, itulah satu prosedur yang memang tidak bisa untuk kita pungkiri bahwa kerinduan itu memang satu hal yang tidak bisa kita pisahkan, apalagi kita yang sudah sama-sama tua ini bisa menyadarinya. Oleh karenanya, maka itulah yang disampaikan, dan itu kami ikut doakan semoga Budi Salim segera bisa sembuh kembali dan atas pengobatan daripada putranya yang dari Jakarta. Berikutnya yang perlu juga untuk kami sampaikan bahwa dalam kehidupan kali ini semakin tuanya Mbah Putri, yaitu Mbah Ahmad Putri, ini memang membutuhkan satu perhatian terutama kepada anak. Ya, terutama kepada anak. Sekalipun jauh, jangan sampai kita ini juga merasa jauh untuk mendekatinya, karenanya kesempatan dan senyampang ini masih bisa kita
kita dekati dan menyampang kita masih bisa ada kesempatan. Kami tidak menonjolkan diri bahwa setiap 3 malam sekali mesti menemaninya ke tempat ibu atau tempat simbok sekalipun hujan. Tetap itu semuanya kami luangkan dan itu memang merupakan satu hal yang sudah tidak bisa untuk kita tinggalkan di dalam hati kami karena dekat dengan beliau. Mudah-mudahan beliau pun juga masih tetap bertahan untuk bisa hidup dan untuk bisa ya istilahnya sebagai orang tua yang bisa menyatukan seluruh anak cucu di dalam kehidupan pada kali ini. Ya, kalau kali ini tidak bisa menyaksikan langsung, mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk sampai pada tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, dukungan kami untuk mempersatukan keluarga Bani Muhammad Yusuf untuk 6 bulan sekali ketemu seperti ini merupakan ide yang baik dan perlu saya ikut untuk mendukung dan untuk menggarisbawahi sehingga siapa nanti yang akan menjadi ya katakan sebagai promotornya pertama kali untuk mensponsorinya terlaksananya kegiatan itu. Dan berikutnya juga kami tidak lupa untuk menyampaikan halal bihalal selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dengan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, barakallahu fikum. Kemudian juga mohon maaf atas segala kesalahan lahir dan batin. Itulah yang bisa kami sampaikan dan berikutnya juga seperti Mas Tri, kami di rumah juga memang sempat juga 30 kali jadi imam dan juga tidak pernah dan ternyata dalam satu keluarga pun untuk mempersatukan dan untuk selalu berjamaah secara keseluruhan itu pun juga sulitnya bukan main. Itu dalam satu keluarga yang berada satu komplek, apalagi yang jauh. Kalau Bapak Muhammad Yusuf bisa mengkoordinir yang jauh pun seperti itu masih bisa terlaksana, maka merupakan hal yang kita sebagai anak dan cucu ini salut dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ternyata dari anak sampai kepada cucu atau pada anak pun masih ada kesulitan untuk mengkoordinasikan dan untuk menyatukan dan untuk selalu bersama-sama sholat berjamaah dan juga tepat waktu. Nah itulah hal yang kita rasakan. Oleh karena itu maka kita berupaya bagaimana mungkin untuk kita bisa menjaga kesatuan, kebersamaan dan juga kesatuan akidah sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Nampaknya itu acara dari putra-putra Bani Muhammad Yusuf dan berikutnya kita langsungkan kepada acara berikutnya yaitu dengan halal bihalal. Kami mohon dipandu langsung oleh oleh Mas Arif ini. Mas Arif ini dari putra yang terakhir dari yang khusus untuk memandu halal bihalal dari keluarga Bani Muhammad Yusuf. Mari Mas Arif. Kemarin matur dumateng Pak D Budi lan sedherek sedanten ingkang kaleres sepuh kula ngaturaken sungkem pangabekta mugi katur ing ngarsa panjenengan. Dumateng Pak D Budi lan sedherek sedanten ingkang langkung nem lan sami-sami kula ngaturaken salam mugi katur ing ngarsa panjenengan. Ing dinten Riyaya Idul Fitri punika kula ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi Gusti Allah sedaya amal kasaenan kita ing wulan Ramadan. Salajengipun kula ngaturaken sedaya kalepatan kula lahir terus ing batos kanthi tandesing manah saestu nyuwun pangapunten mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Mengaten ugi mbok bilih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kula napa sak walikipun kanthi lancar banget di Arif. Sing teknologi. Yang akan pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Sah. Ijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kathah lepat so kirang awananing penggalih nyuwun pangapunten nyuwun agunging pangaksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat tinggi, bahasa Jawa tingkat tinggi.
Maratuane basa Jawane pol lho kuwi. Nah, bener. Kalau ingkang foto niki Adine kalah. oh ya artinya Terima kasih pada Di Arif. Kami tunjuk yang terakhir itu kenapa? Karena tinggal saja pada yang tua semuanya. Dan bawahnya kan tidak ada. Sehingga semuanya tinggal Pak D atau Budi atau Mas atau Mbak kan. Nah itu sehingga akan memudahkan pula untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Intinya kita sama-sama warga di antara anggota Bani Muhammad Yusuf satu sama lain saling memaafkan dan saling menerima dengan harapan di kali ini sudah berpisah dalam keadaan fitrah suci, tidak punya rasa yang kurang baik di dalam hati. Itulah maksud dan inti kita bertemu kali ini. Oleh karenanya, maka dengan bertemunya lewat medsos ini, kita sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan ini mewakili seperti halnya kalau kita ketemu langsung. Ternyata kalau kita perhatikan dan kita renungkan, perubahan yang 180 derajat sekarang yang kita alami ini untuk mengingatkan kita agar selalu menyadari rahmat Allah yang diberikan sebelum ada corona itu betul-betul luar biasa. Betul-betul luar biasa. Sewaktu-waktu akan pergi kemanapun, siap. Sewaktu-waktu kita ketemu berdekatan untuk berpeluk-pelukan, bisa. Tapi sekarang ini Masya Allah, semuanya berlawanan. Ya, oleh karena itu, maka agar teringat kepada hal yang seperti itu, maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan segera pergi corona ini dan kita akan kembali menikmati rahmat yang besar sebelum adanya corona. Ini pelajaran yang dapat kita ambil sehingga kita betul-betul yang semula merupakan satu kebanggaan ke masjid, satu langkah menghilangkan pahala yang kemudian kalau untuk itu maka kita perlu sekali dan kita bersyukur dengan adanya corona ini pun juga kita akan merupakan satu bagian daripada orang yang beriman untuk selalu mengingat akan kebesarannya dan akan kekuasaannya sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang selalu inginkan mendapatkan satu kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Bapak Rasulullah memang mengatakan kalau ingin bahagia 3 hal berdamai. Pertama ikhlas. Ikhlas untuk menerima keadaan. Sehat kita, alhamdulillah. Kurang sehat kita bersabar. Kita dalam keadaan pandemi, kita bersabar. Dalam keadaan aman, kita juga bersyukur. Dan juga segalanya kita rasakan dengan ikhlas. Insya Allah itu tidak akan membebani batin. Dan insya Allah itu semuanya akan merupakan kekuatan yang luar biasa yang ditampilkan dan ditunjukkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian yang keduanya ekonomi. Tidak perlu kita bayangkan ekonomi yang berlimpah. Tapi yang cukup saja. Sehingga dengan kecukupan itu kita tidak akan bermacam-macam, tapi ekonomi yang ada kita manfaatkan dan kita praktekkan, kita amalkan sesuai dengan syariah yang diberikan oleh Allah di dalam penggunaannya. Kemudian yang terakhir adalah maaf. Pertama ikhlas, yang kedua ekonomi, yang ketiga pemaaf. Sekarang ini saatnya untuk kita saling berlomba-lomba minta maaf, ya, sehingga insya Allah dalam keadaan seperti itu akan hati kita longgar, hati kita senang, hati kita tidak ada beban, hati kita menjadi cerah dan menampakkan juga wajah yang berseri-seri. Oleh karenanya maka fitrah pada kali ini insya Allah akan terwujud dalam diri pribadi kita masing-masing telah menjalani puasa dan juga telah menjalani halal bihalal. Mudah-mudahan begitulah seluruh keluarga Bani Muhammad Yusuf. Kiranya cukup itu. Kemudian terakhir apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, 6 bulan sekali. Setuju? Setuju. Yang kedua, kemudian kita simpulkan bahwa arisan kita tunda. Kita tunda atau kita transfer. Yang mendapat siapa kan 30 Juni.
Tunda nanti tahun depan. Tunda saja. Nah, itu nggak ditunda itu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu lagi secara langsung. Amin. Kemudian yang ketiga, khusus kepada putra Bani Muhammad Yusuf, kepedulian dan perhatian kepada orang tua yang masih untuk tetap menjadi satu prioritas di dalam kehidupan kita. Ya, kalau begitu kita akhiri sampai di sini, dan kami selaku pembawa jalannya pertemuan ini, banyak hal yang sudah pasti banyak kekurangannya dan juga banyak kesalahannya. Kami minta maaf pada keseluruhannya. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman yang pertama kali ini untuk bisa kita tindak lanjuti pada pertemuan yang akan datang untuk lebih baik lagi. Nah, dari kami akhiri, dan selamat untuk kita ke tempat masing-masing, dan juga mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan yang mantap, kemudian ibadah kita yang juga tetap terjaga, terpelihara, sehingga kita berharap untuk selamat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan kepada siapa ya yang pertama kali? Mas Is. MC. Pada Is. Sebelumnya nih terima kasih banyak buat semuanya atas waktu dan kesempatannya. Saya nggak mau berpanjang lebar. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan tali silaturahim di antara kita terus terjaga dengan baik dimanapun berada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam buat seluruh anggota keluarga yang mungkin nggak bisa hadir dalam sawalan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indrayanti. Sumiler. Kician. Don. Kuner. Tempe.